Hai guys, saya akan share soal cara memaksimalkan cuan dari hard fork Ethereum yang akan berlangsung ketika Ethereum merge terjadi bulan depan. Caranya bagaimana, akan ada strategi-strategi yang bisa teman-teman lakukan untuk memaksimalkan cuan tersebut karena teman-teman bisa mendapatkan koin baru double jadi Ethereum-nya dari sini, dan apa saja resiko yang bisa mungkin terjadi dan tips-tips untuk pemegang Ethereum. Itu yang akan kita bahas khusus untuk di video kali ini. Jadi teman-teman stay tune, tonton video ini sampai akhir, klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Ya, kita akan mulai dulu dengan apa itu pengertian hard fork. Jadi yang akan terjadi itu adalah Ethereum hard fork, di mana ini ada Ethereum hard fork itu seperti yang terjadi pada Bitcoin dulu di tahun 2017. Ada yang namanya Bitcoin Cash, itu pernah terjadi hard fork. Jadi ada dua Bitcoin-nya, tapi Bitcoin yang original tetap original, sedangkan yang kedua yang lahir dari situ itu adalah bukan Bitcoin yang original, tetapi itu adalah namanya diberikan sebagai Bitcoin Cash ya, karena adanya ketidaksetujuan antara miner-miner yang menambang Bitcoin waktu itu. Dan berbagai hard fork Bitcoin juga muncul seperti Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, dan lain-lain itu juga muncul. Ini merupakan airdrop pertama dalam sejarah kripto. Tetapi kalau kita lihat dari harga daripada koin-koin hasil hard fork ini, itu dia cenderung untuk turun setelahnya dan susah untuk all time high lagi. Jadi tidak cocok untuk investasi jangka panjang, hanya cocok untuk trading saja ya teman-teman. Oke, ketika Ethereum merge terjadi, Ethereum akan melakukan transisi dari proof of stake itu ke proof of work, sehingga ada dua blockchain ya, proof of work dan proof of stake. Miner-miner yang tadinya menambang Ethereum itu akan berusaha dan mendapatkan nafas terakhirnya, yang maksud di sini adalah uangnya, dananya, sebelum mereka mulai menjual peralatan-peralatan miningnya. Mereka akan tetap membuat blockchain proof of work-nya itu Ethereum itu tetap hidup dengan hard fork blockchain. Jadi nanti akan ada dua blockchain daripada Ethereum. Yang pertama itu adalah Ethereum proof of stake yang baru yang dikembangkan, yang teman-teman perlu hold secara jangka panjang karena nilainya yang kemungkinan akan naik terus, karena disitulah letak value-nya tersebut, dan semua DeFi, semua NFT itu bergantung kepada Ethereum Proof of Stake. Tetapi untuk Ethereum Proof of Work itu merupakan semacam masa lalu daripada Ethereum. Itu kemungkinan akan berakhir seperti ini ya. Mungkin entah bisa langsung atau tidak, kita tidak tahu ya teman-teman. Nah, yang menariknya adalah ketika hard fork terjadi, semua aset yang ada di mainnet Ethereum, teman-teman, itu akan terduplikasi ya. Segala sesuatu yang kamu punya sebelum terjadinya chain split ini, pemisahan ini, seperti NFT, aset-aset di wallet, koin-koin, ERC20, NFT dalam bentuk tokennya ya, likuiditas yang teman-teman provide di Uniswap, SushiSwap, di ETH Protocol, dan lain-lain, itu akan tetap muncul. Transaksi lending dan borrowing seperti di Aave, Compound, MakerDAO itu akan tetap tercatat di blockchain tersebut. Jadi nanti ada terduplikasi, jadi ada dua di proof of stake yang real, yang nilainya itu sama seperti sebelumnya, dan yang kedua itu adalah yang hasil daripada kopiannya itu, yaitu yang proof of work-nya. Orang-orang seperti Hasu FL ini, dia sudah memprediksi bahwa hard fork ini akan terjadi. Dan ketika hal ini terjadi, akan banyak terjadi kekacauan ya. Akan ada 20.000 CryptoPunks ya menurut Olympio. Jadi dan Bored Ape Yacht Club, 2 kali token Uni, 2 kali ETH, 2 kali Wrapped Bitcoin, 2 kali USDC, teman-teman ngerti lah ya. Jadi semua yang aset yang ada itu bakal terduplikasi di sini.
Tetapi coba teman-teman pakai logika sedikit, kalau misalnya USDC yang original itu akan ada di proof of stake-nya, itu di back dengan US dollar dan dengan market cap 54 billion, tetapi nanti setelah Ethereum splits, pecah, itu nanti bakal ada dua versi USDC-nya, 54 billion USDC yang di blockchain yang lama di proof of work itu akan muncul dan ada muncul di blockchain yang baru juga yang di proof of stake. Yang di proof of work dipastikan akan ke nol ya teman-teman. Jadi semua aset NFT, USDC, semua token yang bukan stablecoin itu juga nilainya itu akan cenderung untuk ke nol. Nah, strateginya adalah seperti ini ya. Jadi strateginya adalah kalau kita lihat, kita prediksi situasinya itu, orang-orang itu akan menjual semuanya yang ada di blockchain proof of work. Apakah itu stablecoin-nya, USDC, USDT, token-token DeFi seperti Aave, Compound, Uniswap, meme tokens juga ada, NFT-nya juga, apapun itu, apakah itu CryptoPunk, BAYC, untuk Ethereum proof of work. Ya, karena yang bakal ada nilainya itu adalah Ethereum proof of work di blockchain yang lama. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Ya, seperti yang dia bilang, kemungkinan besar akan menjadi salah satu token yang memiliki nilai secara spekulatif. Dan ini mungkin akan terjadi di blok yang pertama. Jadi di menit-menit pertama itu orang-orang akan langsung untuk menjual aset-aset yang terduplikasi ini ke Ethereum Proof of Work. Akan terjadi gas wars, jadi orang-orang terus membid gas fee-nya dengan lebih tinggi agar transaksinya itu makin cepat untuk terproses sehingga dia bisa cepat-cepat terjual dan dia bisa cepat-cepat kirimkan ke tempat dia bisa menjualnya. Di mana kita bisa menjualnya, kita akan lihat nanti MEV, bribes, dan lain-lain. Nah, pada menit pertama itu orang-orang akan semua orang akan mau Ethereum Proof of Work ya. Mungkin harganya bisa melewati harga Ethereum ya. Namun ini yang orang-orang akan lakukan. Caranya itu adalah begini. Kita harus menjual segala asetnya ke Ethereum Proof of Work, kemudian Ethereum Proof of Work ini itu dikirimkan ke exchange atau checks yang mensupportnya dan kita tukarkan menjadi aset-aset lain misalnya seperti USDC, USDT atau ke Ethereum itu sendiri ya. Jadi ini airdrop money for bots. Untuk kita siap-siap terhadap itu, caranya adalah pertama kita harus fokus di on-chain Ethereum. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Ethereum di Binance, itu kita tidak tahu sampai sekarang apakah Binance itu mensupport Ethereum Proof of Work, apakah bisa atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak bisa, maka Ethereum-nya itu tidak akan, teman-teman tidak akan mendapatkan Ethereum Proof of Work-nya ketika terjadi Ethereum merge tersebut ya. Kondisi sekarang 50-50 menurut saya tidak ada kepastian karena Ethereum Proof of Work itu pada dasarnya tidak ada nilainya menurut saya, kecuali kalau misalnya kita bandingkan dengan situasi Ethereum klasik seperti dulu. Ethereum klasik masih lumayan, dia sampai sekarang itu masih ada nilainya, tetapi Ethereum Proof of Work itu masih 50-50, kemudian di last minute Binance akan mengumumkan ya, dan exchange Indonesia juga mungkin akan mengikuti Binance, seperti toko kripto mungkin dia akan mengikuti Binance, dan Indodax itu juga mungkin last minute ya, dia belum menentukan bagaimana, tetapi sudah ada beberapa exchange yang support untuk Ethereum POW ini. Jadi teman-teman harus kirimkan, kalau misalnya mau mengikuti ini, teman-teman harus mengirimkan Ethereum-nya itu ke wallet seperti MetaMask, jaringan ERC20, atau Trust Wallet bisa ERC20. Untuk Ledger itu agak susah karena susah untuk ada, jadi lebih rumit ya karena berbeda. Tetapi lebih mudah ke Hot Wallet ya, disarankan itu ke Hot Wallet. Teman-teman kirimkan ke sana, nanti kemungkinan besar dia akan dapat, kemungkinan besar dapat ya. Dan kalau misalnya dikirimkan ke exchange, mungkin tidak akan dapat 100%. Tapi kalau misalnya dikirimkan ke
hot wallet Ethereum itu pasti akan dapat 100% untuk itunya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ini punya oh ya, punya ini stake it ya. Ini teman-teman lend ke AV, jadi meminjamkan kepada orang-orang yang mau meminjam. Kemudian teman-teman pinjam Ethereum atau aset-aset lain. Nah, jangan beli token daripada Ethereum Proof of Work-nya. Jadi di situasi seperti ketika teman-teman sudah punya ininya, pinjaman Ethereum-nya di wallet teman-teman itu bakal lebih banyak Ethereum daripada yang teman-teman miliki, dan ketika split terjadi, teman-teman akan mendapatkan lebih banyak Ethereum Proof of Work-nya. Jadi bisa teman-teman jual nanti, kemudian untungnya itu lebih banyak. Teman-teman juga harus bersiap-siap untuk research, mencari tahu cara mengkonek dari ke blockchain proof of work ketika merge itu terjadi. Dan whale atau market maker di sini maksudnya, dan wallet-wallet lain juga tidak akan bisa langsung terkoneksi. Jadi cuma yang crypto tech savvy aja yang mereka yang bisa melakukannya dengan cepat. Mereka mungkin sudah bisa mempersiapkan. Orang-orang yang ngerti IT, yang khususnya tentang blockchain, Ethereum, itu mereka mungkin bisa langsung melakukan, tetapi whale mungkin belum bisa melakukannya. Ini juga disarankan bahwa segala bid atau harga-harga yang teman-teman taruh di OpenSea itu di cancel, karena kemungkinan besar itu bisa kebeli ya. Apa? Karena nanti kemungkinan besar harga daripada NFT tersebut bisa turun ya, cenderung akan turun yang kopiannya. Dan masalahnya adalah Ethereum Proof of Work teman-teman itu akan terambil dari sana karena teman-teman membelinya menggunakan Ethereum Proof of Work. Dan kalau misalnya teman-teman beli ada buka bid di sana, pasang harga misalnya beli di 0,1 Ethereum, harga sekarang misalnya 1 Ethereum, sangat mungkin untuk 1 Ethereum tersebut harganya bisa turun sampai ke 0,1 Ethereum sehingga akan terbeli. Jadi padahal fokus kita adalah Ethereum POW ini, tetapi gagal, malah dapat NFT yang harganya akan ke nol. Jadi itu adalah saran-sarannya. Kemudian jangan lagi provide liquidity ya. Tutup liquidity-nya itu sebelum merge-nya itu terjadi. Oke. Dan kamu mungkin tidak akan bisa meremove liquidity ketika merge-nya itu sudah terjadi, jadi tidak bisa kejual Ethereum POW-nya itu. Ya, mungkin seperti itu. Next, itu adalah teman-teman juga harus siapkan berbagai akun checks untuk tempat teman-teman itu bisa menjualnya. Ya. Jadi ada beberapa exchange yang support Ethereum Proof POW ini yang teman-teman bisa gunakan itu melalui, sehingga teman-teman ketika sudah dapat ETH PO-nya langsung kirimkan ke exchange tersebut, nanti bisa kejual ke USDT, USDC atau ke Ethereum-nya itu sendiri. Exchange pertama yang saya sarankan itu adalah OKX, dan OKX ini merupakan exchange besar menurut saya. Di sini bisa trading futures, tetapi saya menyukainya dan menggunakannya karena ada koin-koin hidden gem yang tidak ada di exchange seperti Binance ya, dan KuCoin juga kadang-kadang tidak ada. Jadi ini cukup bagus OKX, saya sarankan. Dan ini OKX juga berpartner dengan Manchester City, jadi partner yang sangat kuat sekali menurut saya ya. Mereka bisa memprovide sponsor ini official cryptocurrency partner untuk Manchester City ini. Jadi sangat meyakinkan sekali ya kalau kita lihat. Oke, sendiri support Ethereum POW, selanjutnya juga Maxi Global itu juga support Ethereum 2.0 upgrade dan potensi token hasil hard fork-nya. Ini teman-teman juga bisa pakai Maxi, dan
teman-teman bisa dapatkan bonus uang ketika teman-teman melakukan KYC, habis itu melakukan tugas-tugas seperti trading, spot trading, dan futures trading, teman-teman bisa dapatkan bonus USDT di akun teman-teman. Jadi bagus sekali kalau misalnya teman-teman bisa melakukan itu, dan juga ada di Poloniex. Di Poloniex ini mereka mensupport Ethereum hasil hard fork-nya itu, dan ini sekarang bisa melakukan swap antara Ethereum. Saya sarankan sih tidak kita ubah ya dari Ethereum yang original itu ke Ethereum Proof of Work, meskipun ada potensi bahwa Ethereum Proof of Work bisa naik harganya. Tujuannya itu adalah untuk menarik retail sehingga menjebak retail, padahal harga daripada Ethereum Proof of Work ini itu tidak berharga sebenarnya. Secara intrinsik, secara fundamental tidak ada harganya, ya, tidak ada harganya. Yang berharga itu adalah ETH, tetapi dia bisa dinaikkan harganya oleh market maker dan untuk menjebak retail, jadi kita jadi FOMO terus beli di pucuk dan akhirnya nyangkut dan harganya menuju atau mendekati nol. Tentu saja itu bukan pengalaman yang baik. Jadi ada di OKX, Maxi, Poloniex, teman-teman bisa gunakan link di bawah ini. Itu adalah salah satu cara untuk mendukung channel saya. Next itu adalah fokus jual Ethereum POW-nya. Ya, jadi fokus jual Ethereum POW-nya, jangan pernah beli Ethereum POW-nya. Jadi karena ini berbicara soal waktu, teman-teman mungkin akan bisa kalah dengan bot-bot yang bekerja di blockchain tersebut. Mereka lebih cepat untuk mengeksekusi segala macam transaksi, menjual NFT-nya, menjual token-tokennya di Uniswap. Itu tidak mungkin untuk melakukan semuanya itu dengan manual. Jadi mungkin fokus saja ke apa yang sudah dibilang di sini, jual Ethereum Proof of Work-nya, jangan pernah beli, ya. Oke, selain itu kalau kita lihat ini, hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah Ethereum Merge itu kemungkinan besar akan terjadi di tanggal 15 September, dan ada resiko replay attacks. Soal replay attacks ini sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton video itu untuk melihat adanya resiko ketika teman-teman melakukan interaksi di dalam blockchain proof of work-nya, dan resikonya itu cukup besar. Resikonya adalah teman-teman bisa kehilangan Ethereum original di blockchain yang baru yaitu Ethereum proof of stake-nya. Jadi teman-teman pastikan baca dulu atau tonton video ini dulu resiko replay attacks-nya itu sebelum teman-teman akan melakukan hal-hal seperti ini. Tapi saya juga ada menyediakan strategi yang mudah untuk dilakukan. Jadi teman-teman bisa lakukan adalah setelah merge itu terjadi, teman-teman langsung kirimkan ETH real balik ke tempat aman, ke wallet yang lain, bisa ke wallet exchange atau ke wallet yang lain. Habis itu Ethereum Proof of Work yang teman-teman dapatkan itu di wallet itu langsung dikirimkan ke exchange untuk dijual. Jadi selesai. Jadi alasan kenapa harus ETH yang real tersebut, karena ada potensi replay attacks yang bisa terjadi ketika kita mengirimkan Ethereum POW ini ke suatu tempat, maka bisa ada potensi Ethereum yang real ini juga akan dikirimkan ke suatu tempat tersebut, ya. Jadi teman-teman pastikan nonton video tersebut agar bisa mengerti lebih dalam lagi. Nah, September akan menjadi bulan yang cukup menegangkan untuk Ethereum, karena ini merupakan event terbesar untuk Ethereum dari Proof of Work ke Proof of Stake. Menurut saya, meskipun harga daripada Bitcoin dan Ethereum ini turun, tetapi menurut saya masih ada potensi bagi Ethereum untuk naik, karena ini masih tanggal 15 Agustus, 1 bulan sebelum Ethereum Merge terjadi. Harga Bitcoin juga lagi turun sekarang ini. Menurut saya masih ada potensi, mungkin itu merupakan bagian dari permainan whale,
agar mereka bisa beli lagi, kemudian didorong lagi ke atas sehingga menjebak retail, dan orang-orang mungkin akan berpikir bahwa ketika Ethereum merge terjadi nanti jadi tambah bullish lagi, harga akan ke atas ya, tetapi kemungkinan besar sih mungkin menurut saya Ethereum akan turun ketika Ethereum merge itu sudah terjadi. Mungkin akan naik dulu beberapa hari, habis itu turun ya. Jadi itu saja untuk cara-cara memaksimalkan cuan di event Ethereum merge ini. Teman-teman bisa dapatkan koin airdrop gratis, Ethereum juga, tetapi Ethereum-nya yang kopian itu, dan kemungkinan bisa juga ada harganya. Sudah ada exchange yang mensupportnya. Kita belum tahu untuk Binance, atau teman-teman bisa gunakan link yang ada di deskripsi, itu salah satu cara untuk mensupport saya. Dan teman-teman bisa tanyakan juga mengenai ini Ethereum merge atau hard fork yang akan dilakukan ini di kolom komentar juga. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.